Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ruwiya an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibn Abbas, itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, lamma khalaqallahu ta'ala jannata adnin, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga Aden, khalaqa fiha, Allah menciptakan di dalam surga Aden, ma la ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbin bashar, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Thumma qala laha, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada surga, takallami, berbicaralah wahai surga. Faqalat, maka surga berkata, qad aflahal mu'minuna, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Salasan, 3 kali. Jadi surga mengucapkan qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun sampai 3 kali. Thumma qalat, kemudian surga berkata, inni haramun, sesungguhnya aku haramun, haram, ala kulli bakhilin, atas setiap orang yang bakhil. Orang bakhil itu orang pelit. Wa munafiqin, dan orang munafik. Wa mura'in, dan orang yang riya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga Aden, Allah berfirman kepada surga Aden tersebut, berbicaralah wahai surga Aden. Surga Aden berbicara, qad aflahal mu'minun, berbicara qad aflahal mu'minun itu sampai 3 kali. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sampai 3 kali. Kemudian surga Aden berkata, sesungguhnya aku haram untuk setiap orang yang bakhil, munafik, dan orang yang riya. Wa ruwiya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, lil mura'i arba'u alamatin, ada 4 tanda-tanda atau 4 ciri-ciri untuk orang-orang yang riya. Ini khobar muqaddam mubtada muakhar. Lil mura'i, yaitu untuk orang-orang yang riya, arba'u, adapun 4 alamatin, ciri-ciri atau tanda-tanda. Yaksalu idza kana wahdahu, yang pertama, yaksalu, dia malas, idza kana wahdahu, apabila dia sendiri. Artinya ketika dia sendirian, dia malas. Wa yanshatu idza kana ma'an nasi, yang kedua, dia rajin ketika dia bersama orang-orang. Jadi ketika sendiri di rumah atau di mana, pokoknya dalam keadaan sendiri dia malas. Dan begitu di hadapan orang banyak dia kelihatan rajin. Wa yazidu fil amali idza usniya alaihi, dan dia akan semakin menambah amalnya ketika dipuji. Idza usni, apabila dipuji kepadanya, dia nambah rajin lagi, nambah amalnya, nambah baik ketika dipuji oleh orang. Oh, si ibu ini hebat ya, bisa sedekah, rajin ibadahnya, rajin sholat jamaahnya. Dia kelihatan semakin rajin, artinya ditambah lagi amalnya. Tujuannya adalah biar semakin dipuji oleh orang lain. Ini ciri-ciri orang yang riya yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa yanqusu idza dzumma bihi, ini kebalikan yang ketiga. Wa yanqusu, sebaliknya dia akan mengurangi amalnya, idza dzumma bihi, apabila dia dicaci atau dihina, ya. Jadi ciri-ciri orang yang riya, kata Sayyidina Ali, ada 4. Yang pertama, dia malas apabila dia sendiri. Kedua, dia rajin apabila depan orang-orang. Ketiga, dia akan makin bertambah amalnya apabila dipuji oleh orang lain. Yang keempat, dia mengurangi amalnya apabila dia dicaci atau dihinakan. Wa ruwiya an Syaqiq bin Ibrahim, dan diriwayatkan dari Syaqiq bin Ibrahim Az-Zahid, annahu, bahwasanya beliau qala berkata, hisnul amali, adapun bentengnya amal,
salah satu asya'a, yaitu 3 perkara. Awaluha, adapun yang pertama, ayyara annal amala minallahi ta'ala, bahwasanya ia melihat annal amala, sungguhnya amal yang dia lakukan, minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Liyak suro bihi, kasuro yaksuro itu artinya memecah. Maksudnya adalah untuk menghilangkan bihi dengan amal tersebut apa al-ujubu, ujub. Bentengnya amal ada 3 perkara. Yang pertama maksudnya adalah bahwasanya ia meyakini dan ia melihat bahwa amal yang dia lakukan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan ujub. Wasani, yang kedua adalah ayyurida bihi, bahwasanya ia menginginkan bihi dengan amal apa ridallahu, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, liyaksura bihil hawa, untuk menghilangkan hawa itu keinginan nafsu, ya, hawa nafsu. Wasalisu, yang ketiga, ayyabtaghi thawabal amali, ia mengharapkan pahala amal tersebut minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, la tama'a, tidak untuk toma. Toma itu berarti mengharapkan dari orang. Waria, dan ria. Wa bihadhil asya, dan pada perkara-perkara ini, tuhlisul a'mali, menjadi ikhlaslah apa amal-amal tersebut. Di sini ada penjelasannya mengenai 3 perkara tadi. Fa amma qauluhu ayyara annal amala minallahi ta'ala, maka adapun qauluhu, ucapannya Syakik bin Ibrahim mengenai ayyara annal amala, maksud daripada kalimat ayyara annal amala minallahi ta'ala, yakni maksudnya adalah ya'lamu, dia mengetahui, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, huwallazi waffaqahu lidzalika. Itu kalimatnya waffaqahu, jadi kurang wawu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ialah zat yang memberikan taufik kepada dia lidzalikal amal, untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Li'annahu, karena sesungguhnya ia, idza alima, apabila dia mengetahui, ya, dia yang beramal, annallaha ta'ala huwallazi, bahwasanya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan waffaqahu, taufik kepadanya, fa inna yastahil bisyukri, maka dia mensibukkan diri untuk bersyukur. Wala yu'jibu bi amalihi, dan tidak ujub dengan amalnya. Jadi maksud daripada bahwa dia melihat amalan yang dia lakukan ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita suka mendengar kebenaran hanyalah datangnya dari Allah, kesalahan ya datang dari saya pribadi, ya. Dia meyakini bahwa amalan yang dia lakukan ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengetahuinya bahwa Allah memberikan taufik kepadanya. Nah, orang seperti ini maka akan mensibukkan dirinya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ujub dengan amal yang dia lakukan. Ujub itu merasa diri paling di antara yang lain, ya, paling bagus, paling baik, paling benar, dan lain-lain. Wa amma qauluhu yuridu bihi ridallahu ta'ala, dan maksud daripada yuridu bihi ridallahu ta'ala, yakni maksudnya adalah yang dzuru fi dzalikal amal, maksudnya adalah dia melihat amalan-amalan itu. Fa in kanal amalu lillahi ta'ala, maka apabila ada amalan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, wa fi, dan di dalam amalan itu ridahu, ada ridhonya Allah. Jadi ada amal perbuatan dilakukan karena Allah, dan di dalam amal itu ada ridhonya Allah. Contoh, kita melaksanakan ibadah, sholat, ya, kita memberikan sedekah, beramal soleh, kita lakukan semata-mata karena Allah, dan di dalam amalan baik yang kita lakukan itu ada ridhonya Allah. Di dalam sholat itu ada ridhonya Allah, di dalam sedekah ada ridhonya Allah, begitu.
Wa fihi ridahu, dan di dalam amal tersebut ada ridhonya Allah. Fa innahu ya'maluhu, maka sungguhnya dia mengamalkannya. Mengamalkan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa in alima, dan jika dia mengetahui annahu laysa lillah, bahwasanya amal tersebut bukan karena Allah, fihi di dalamnya ridon, ada ridhonya Allah, fala ya'maluhu, maka dia tidak akan mengerjakannya. Maksudnya walaupun di dalam amalan tersebut ada ridhonya Allah, tapi menjalankannya bukan karena Allah, maka dia tidak akan melaksanakannya. Ya, di dalam ibadah sholat, di dalam sedekah itu kan ada ridhonya Allah. Tapi kalau kita mengerjakannya bukan karena Allah, ya, maka orang yang seperti ini dia tidak akan mengerjakannya. Kaila yakuna amilan bihawa nafsihi, agar amalan yang dilakukan bukan karena hawa nafsunya. Li'anna Allah Ta'ala qala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innan nafsa la ammaratun bisu'i, sesungguhnya hawa nafsu la ammaratun bisu'i, sungguh mendorong kepada keburukan. Yakni maksudnya ta'muru bisu'i, memerintahkan kepada keburukan atau kejelekan. Wa bihawaha, dan karena hawanya, keinginannya itu. Wa amma qauluhu, dan adapun ucapan ayyabtaghi thawabal amali minal ta'ala, yakni maksud daripada ucapan ayyabtaghi thawabal amal minal ta'ala itu maksudnya adalah ya'malu khalison, dia beramal ikhlas liwajhillahi, karena mengharap ridhanya Allah Subhanahu wa taala, la wala yubali, dan tidak memperdulikan mimma qalatin nasi, dari ucapan-ucapan orang, ya. Orang mau ngomong kita baik, mau ngomong kita orang sombong, mau ngomong kita orang pelit, mau ngomong kita orang jelek, ya bodoh amat. Artinya tidak memperdulikan apapun yang diucapin oleh orang lain. Yang jelas kita melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksud yang ketiga, dia mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dia mengamalkan amalan-amalan tersebut karena mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak memperdulikan apapun yang diomongin oleh orang-orang. Kama ruwiya an ba'dil hukama, sebagaimana diriwayatkan daripada sebagian orang-orang ahlul hikmah, annahu, bahwasanya qala, sebagian orang ahlul hikmah berkata, yang bahilil amil, siogianya seharusnya semestinya bagi orang yang beramal, ayakhudal adaba, untuk bisa mengambil adab. Mengambil adab itu bisa mengambil pelajaran, fi amhi, di dalam amalnya, min ra'il ghanami, dari penggembala kambing. Kila wa kaifa dzalik, kila dikatakan wa kaifa dzalik, bagaimana hal itu terjadi, maksudnya bagaimana bisa begitu, kok harus ngambil adab, ngambil pelajaran dari seorang penggembala kambing. Ya. Jadi pertanyaannya singkat. Wa kaifa dzalik, kenapa begitu? Bagaimana begitu? Ya. Qala li anna ar-ra'i, sebagian ahli hikmah berkata, li anna ar-ra'i, karena sungguhnya penggembala kambing, idza shalla, apabila dia salat, inda ghanamihi, di sisi kambingnya, fa innahu, maka sungguhnya penggembala tersebut, la yatlubu bi sholati, tidak menuntut salatnya itu mahmadata ghanamihi, untuk mendapatkan pujian dari kambingnya. Jadi tidak menuntut dia menjalankan sholat, dia melaksanakan sholat di dekat kambingnya, dia tidak mengharapkan pujian dari kambing, ya. Maksudnya begitu. Kadzalikal amil, begitu juga orang yang beramal, dia harus ikhlas karena Allah. Yang bagi, sudah semestinya, ya, yang bagi siyogianya, semestinya, seharusnya, alla yubali, untuk tidak menghiraukan, untuk tidak memperdulikan, min nadhrin nasi, dari pandangan orang, ilahi, kepadanya. Fayamalu lillahi ta'ala, itu lebih alif, bukan fayamalullah, enggak nyambung. Fayamalu lillahi ta'ala, maka dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Ingdan nasi, baik di sisi manusia, di depan orang-orang banyak atau di tempat ramai, dia tetap beramal karena Allah. Wa ingdal khala, dan di
samping sendirian, maksudnya di tempat dia sendiri, ya, baik di tempat orang banyak maupun ketika dia sendirian, tetap bimangzilatin wahidatin, dengan kedudukan yang satu. Maksudnya mau di depan orang banyak, mau dia sendiri, dia beramal tetap karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yatlubu mahmadatan nasi, dan dia tidak menuntut pujian dari orang-orang, dia tidak mengharapkan pujian orang lain. Wallahu a'lamu bissawab.